6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Maharani. Perkenalkan, nama saya Setia Yara. Perkenalkan, nama saya Nita Rahmi. Perkenalkan, nama saya Anita. Kami dari kelas 9I akan mempresentasikan tokoh inspiratif Minangkabau, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luha Agam, Pagaryong pada 1 Januari 1772 dengan nama Muhammad Syab. Dia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Inyak Bonjol. Imam Bonjol adalah putra tunggal dari pasangan Bahayuddin Syab dan Muhammadun. Ayahnya merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang. Sungai Rimbang Suliki 50 kota. Bonjol dilahirkan di kalangan keluarga pedagang dan senang merantau. Inilah yang menyebabkan dirinya pernah dikirim ke Malaysia untuk mendapatkan pendidikan formal sekolah rakyat desa atau setingkat sekolah dasar pada 1779. Mempunyai beberapa orang istri, tetapi hanya satu yang mendampinginya hingga meninggal, yaitu Hajiah Solehah. Melalui pernikahannya dengan Solehah, dia dikaruniai 10 orang anak, yang 5 orang anak laki dan 5 orang anak perempuan. Anak-anaknya adalah Hasan, Hashib, Harun Al-Shidid, Syahruddin, Nisnah, Syawadin, Hasanah, Rofiah, Soldidi, dan Nurbaiti. Kebiasaan Imam Bonjol yang patut untuk dicontoh adalah sebagai berikut. 1. Terbiasa tidak di masjid, tetapi hampir 2/3 dari waktunya dia habiskan untuk beribadah dan mengajar. Kedua, selalu mengenakan jubah dan serban putih. 3. Sering mengurangi waktu tidur pada malam hari untuk berkhawat kepada Allah. 4. Makan dengan lauk sederhana. 5. Setiap orang yang datang kepadanya dilayani dengan baik tanpa memberi siapapun. Peran Tuanku Imam Bonjol. 1. Sebagai guru, Imam Bonjol mendidik dan mengajar di setiap surau, masjid dan pesantren yang dibangun di setiap perkampungan, sekaligus menjadi pemimpin para jemaahnya. 2. Sebagai tokoh panutan. Sebagai tokoh panutan, dia sangat dekat dengan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Inilah yang membuat sangat memperhatikan kehidupan masyarakatnya, baik kehidupan jasmaniah maupun kehidupan rohaniahnya. 3. Sebagai pejuang. Sebagai putra bangsa yang hidup sejak zaman penjajah Belanda, dia telah berjuang melawan melalui media agama Islam dengan mendirikan Tarekat Naqsabandiyah. Imam Bonjol dan Perang Padri. Imam Bonjol adalah pahlawan nasional perintis kemerdekaan, seorang ulama dan pemimpin Perang Padri yang menentang penjajahan Belanda di bumi Minangkabau pada abad ke-19. Gerakan Padri muncul di Minangkabau setelah 3 orang pulang haji dari Makkah pada 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Biobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Rece ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut, bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta kepada Tuanku Lintau untuk mengajak Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Munisyah beserta kaum adat meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring hal itu, beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung pada 1815 dan pecahlah peperangan di Kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Munisyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Berdasarkan catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung tahun 1819, dia menyebutkan hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Dikarenakan terdesak dalam
Februari 1821. Meskipun dia sebenarnya saat itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda, Sultan Tangkal Alam. Bagagar kemudian diangkat sebagai regen tanah datar. Belanda akhirnya terlibat dalam perang karena diundang-undang oleh kaum adat. Campur tangan Belanda di perang itu ditandai dengan penyerangan Sibawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Gofidet dan Kapten Diana Neme pada April 1821 atas pemerintahan Residen James Dupuy di Padang. Pada 8 Desember 1821 datang tambahnya pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi di kawasan yang telah dikuasai tersebut. Pada 4 Maret 1822, pasukan Belanda yang berada di bawah pemimpin Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Papri keluar dari Pagaruyung. Belanda kemungkinan membangun benteng pertahanan di Batu Sangka dengan nama Poven der Chapelle, sedangkan kaum Papri menyusun kekuatan dengan bertahan di Lintau. Pada 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Patri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam. Selanjutnya, Kapten Gofinet menderita luka berat dalam pertempuran di Baso pada tanggal 14 Agustus 1822 hingga akhir meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Patri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Ranche. Setelah mendapatkan tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raaf mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Patri dengan gigih melakukannya perlawanan sehingga Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar pada 16 April 1823. Sementara itu, yang dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Munikyah. Namun, raja terakhir Minangkabau ini akhirnya meninggal dunia pada 1875 dan dimakamkan di Pagaruyung. Raaf sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang tanggal 17 April 1874 setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Pada September 1874, pasukan Belanda di bawah pemimpin Mayor Franz Dimin telah berhasil menguasai beberapa kawasan Luha Agam, yaitu Kota Tua dan Ampang Gadang. Pasukan itu kemudian juga menduduki Biaro dan Kapau. Tetapi Lemen akhirnya meninggal dunia di Padang pada Desember 1824 karena luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mendudukinya. Oleh sebab itu, Belanda melalui presidennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah